Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrio Aji Kurnia, NPM 19110013. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari role playing atau bermain peran, yaitu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Model pembelajaran bermain peran penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subjek pembelajaran secara aktif, melakukan praktik-praktik berbahasa atau bertanya dan menjawab bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Berikut definisi atau dan pengertian metode pembelajaran bermain peran dari beberapa tokoh. 1. Menurut Santoso 2011, bermain peran adalah mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia dengan metode role playing atau bermain peran. Siswa berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasi masalah psikologis itu. Kedua, menurut Wahab 2009, bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. 3. Menurut Mulyono 2012, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah, peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Menurut Yamin 2007, bermain peran adalah metode yang meletakkan interrelasi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa mendatang. Menurut Yamin 2007, bermain peran adalah metode yang meletakkan interrelasi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Karakteristik role playing. Menurut Dodik Antofomi, dalam ciri-ciri metode pembelajaran bermain peran adalah sebagai berikut, yaitu A. Siswa dalam kelompok bermain menyelesaikan materi belajar sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. B. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda, baik dari tingkat kemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. C. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari masing-masing individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurlailasari akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai bentuk role playing. Permainan peran atau role playing tidak termasuk kegiatan yang mengharuskan siswa untuk mengikuti naskah. Memainkan peran siswa hadir dengan situasi terbuka bagi mereka untuk menyelesaikan. Siswa tidak akan mengikuti skrip, tapi akan bereaksi terhadap situasi dengan cara tanpa latihan. Berdasarkan persiapan awal siswa, permainan peran dibagi meliputi dua, yaitu yang pertama role play spontan, tidak memerlukan persiapan awal,
dorongan seperti membaca sebuah film terbuka atau gambar yang disajikan. Yang kedua adalah role play investigasi, sedangkan berdasarkan jumlah peserta role play melibatkan seluruh kelas atau menjadi terbatas pada beberapa peserta yang terpilih. Adapun jenis role play yang digunakan, keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa memperoleh pengalaman dalam memahami orang lain. Yang kedua, peningkatan motivasi dan minat siswa dapat terjadi. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan interpersonal. Dan yang terakhir adalah siswa memiliki kesempatan untuk mempraktekkan pengambilan keputusan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saskia Nabila dengan NPM 19110041 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah role playing. Menurut UNO, bahwa prosedur role playing terdiri atas 9 langkah, yaitu 1. Persiapan dan pemanasan. Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal bagi semua orang perlu dipelajari dan dikuasainya. Hal ini bisa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh guru. Sebagai contoh, guru menyediakan suatu cerita untuk dibaca di depan kelas. Pembacaan cerita berhenti jika dilema atau masalah dalam cerita menjadi jelas. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan oleh guru yang membuat siswa berpikir tentang hal tersebut. Kedua, memilih pemain atau partisipan. Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Dalam pemilihan pemain, guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkannya. Yang ketiga, menata panggung. Guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan, serta apa saja kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Guru menunjuk siswa sebagai pengamat, namun demikian penting untuk dicatat bahwa pengamat di sini harus juga terlibat aktif dalam pemain peran. Yang kelima, memainkan peran. Permainan peran dilaksanakan secara spontan. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Guru menunjuk siswa sebagai pengamat, namun demikian penting untuk dicatat bahwa pengamat di sini harus juga terlibat aktif dalam pemain peran. Yang kelima, memainkan peran. Permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada awalnya akan banyak siswa yang masih bingung memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Bahkan mungkin ada yang memainkan peran yang bukan perannya. Jika permainan peran sudah terlalu jauh keluar jalur, guru dapat menghentikannya untuk segera masuk ke langkah berikutnya. Kemudian yang keenam, ada diskusi dan evaluasi. Guru bersama dengan siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Yang ketujuh, bermain peran ulang. Permainan peran ulang seharusnya berjalan lebih baik. Siswa dapat memainkan perannya lebih sesuai dengan skenario. Yang kedelapan, diskusi dan evaluasi kedua. Pembahasan diskusi dan evaluasi kedua diarahkan pada realitas, sebab pada saat bermain peran dilakukan, banyak peran yang melampaui batas kenyataan. Sebagai contoh, seorang siswa memainkan peran sebagai pembeli. Ia membeli barang dengan harga yang tidak realistis. Hal ini dapat menjadi bahan diskusi. Kesembilan, berbagi pengalaman dan kesimpulan. Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Misalnya, siswa akan berbagi pengalaman tentang bagaimana ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya dan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.